Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 24 September tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pengabdian Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih oleh karena firman Tuhan hendak kami dengarkan, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, hari Sabtu atau hari Sabat, 24 September 2022 dengan judul Pengabdian Yesus. Dan ayat Alkitab Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memikul tanggung jawab yang sangat berat demi keselamatan manusia. Ia mengetahui bahwa kecuali ada perubahan yang menentukan dalam prinsip-prinsip dan maksud-maksud bangsa manusia, maka semua orang akan hilang. Inilah beban jiwanya, dan tidak ada yang dapat menghargai beban yang dipikulnya. Sepanjang masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasanya, ia berjalan sendirian. Namun, surgalah yang berada di hadiratnya. Hari demi hari, ia menghadapi pencobaan dan godaan. Hari demi hari, ia dibawa sampai berhadap-hadapan dengan kejahatan dan menyaksikan kuasa kejahatan itu pada mereka yang dicarinya untuk diberkati dan diselamatkan. Namun, ia tidak pernah gagal ataupun menjadi putus asa. Dalam segala perkara, ia menyesuaikan keinginannya dengan waktu yang ketat demi tugasnya. Ia memuliakan hidupnya dengan menjadikan segala sesuatu supaya tunduk pada kehendak Bapanya. Ketika ia masih remaja, ibunya yang menemukannya di sekolah nabi-nabi berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Lalu Yesus menjawab, dan jawabannya adalah nada kunci pekerjaan seumur hidupnya. "Mengapa kamu mencari aku?" kata Yesus. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Pengabdian yang sama, penyerahan yang sama, ketaatan yang sama atas tuntutan firman Allah yang dinyatakan dalam Kristus harus kelihatan pada hamba-hambanya. Ia meninggalkan rumahnya yang aman dan damai, meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya dengan Sang Bapa sebelum dunia ada, meninggalkan kedudukannya di atas tahta semesta alam, dan rela menjadi orang yang menderita, dicobai, dan hidup di tempat sunyi, menabur dengan air mata, mengairi benih kehidupan dengan darahnya untuk dunia yang hilang. Puji Tuhan untuk pekabaran di pagi ini. Kalau saja Yesus tidak mengabdikan hidupnya untuk kita, maka kita tidak ada harapan. Pekabaran firman Tuhan kemarin, pengabdian membawa kedamaian. Jadi Yesus telah membawa kedamaian ke dalam kehidupan kita. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, itu semua oleh karena anugerah melalui kematian Yesus Kristus. Bahkan saudara, suatu saat nanti ketika kita tinggal di dalam kerajaannya, penuh kedamaian, itu semua telah dilakukan dan kuncinya adalah pada pengabdian Yesus. Kalau saja Yesus tidak setia pada komitmen pengorbanannya di kayu salib, maka kita tidak ada harapan. Ketika dia gagal, kita tidak ada harapan. Sama seperti sebuah lagu mengatakan, andai kata tiada kayu salib, andai kata
tiada bukit Golgota, andai kata tiada Tuhan Yesus, maka tiada harapan dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Yesus mengabdikan seluruh hidupnya untuk kita. Dan kita sekarang, kita bersuka cita karena kita ada jaminan keselamatan. Tuhan memberkati pekabaran di pagi ini untuk kita semua. Dan biarlah berkat Tuhan mengalir melalui pekabaran firman Tuhan ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Mengingatkan kami kembali betapa pengorbanan Yesus yang besar bagi kami. Allah Bapa melihat anaknya dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh untuk keselamatan kami. Tidak tega melihat pengorbanan anaknya. Tapi itu harus terjadi oleh karena Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kami dengan darah anaknya yang mahal. Untuk itu Tuhan, pekabaran ini menggugah kami pagi ini. Kiranya kami ada komitmen untuk hidup setia kepada menghargai pengabdian Yesus Kristus untuk kami. Berkati kami hari ini, khusus di hari Sabat, Tuhan pelihara kami, boleh menikmati berkat Sabat. Dan sepanjang hidup kami taruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Semua pendengar renungan pagi, di mana saja berada Engkau berkati. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang telah jauh dari Tuhan, biarlah kiranya mereka dituntun oleh pekerjaan pelayanan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.